Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keahlian dan profesionalitas untuk mencapai suatu keberhasilan tidaklah cukup. Simon Petrus dan kawan-kawan berprofesi sebagai nelayan. Mereka tahu persis di mana dan kapan harus menebarkan jala demi hasil yang besar. Namun malam itu mereka sama sekali tanpa hasil tangkapan. Perjuangan mereka semalam suntuk sama sekali tidak membawa hasil. Usaha dan kerja keras yang mereka lakukan boleh dikatakan sia-sia. Tetapi setelah mendengar pengajaran dan kata-kata Yesus, mereka diminta untuk menebarkan jala kembali. Karena Yesus yang meminta, mereka, Simon dan kawan-kawan pun menebarkan jala. Dan hasilnya sangat luar biasa. Mereka tidak mampu menampung hasil itu seorang diri. Mereka melibatkan perahu lain untuk berbagi ikan tangkapan. Usaha mereka kali ini membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka berani bertolak ke tempat yang lebih dalam bersama dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini yang kita dengarkan tadi mengajarkan kepada kita bahwa mungkin saja seluruh usaha kita seolah-olah tanpa hasil dan sia-sia. Apa yang kita perjuangkan dengan habis-habisan tetapi tidak berhasil. Apakah kita harus putus asa? Secara manusiawi wajar saja jika kita kecewa dan merasa putus asa. Tetapi sebagai orang beriman, sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk mengatasi perasaan seperti itu. Kita perlu menghadapinya dengan iman. Dan langkah bijak yang perlu diambil adalah mendengarkan sabda Tuhan. Jika kita mau mendengarkan sabda Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam peristiwa hidup yang kita alami, yakinlah kita pasti bisa bangkit dan lebih berani untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan jika demikian, percayalah Tuhan akan mengindahkan usaha dan tekad kita. Pelajaran lain yang bisa kita petik juga dari sabda Tuhan tadi adalah bahwa kita diundang untuk memberikan pengharapan kepada mereka yang putus harapan, yang putus asa. Karena pengharapan itulah yang akan menguatkan kita, yang akan membangkitkan saudara-saudari kita yang mengalami kekecewaan, yang mengalami putus asa, untuk sanggup terus melangkah menuju cara hidup baru, untuk bangkit dari keterpurukan, dari kegagalan. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian, menjadi penjala manusia, bahwa Tuhan senantiasa memandang kita umatnya.
hanya dengan cara berani bertolak ke tempat yang lebih dalam, mendengarkan suara Tuhan, melibatkan Tuhan dalam seluruh perjuangan peristiwa hidup kita. Bersama Yesus, hidup kita akan berubah dan berbuah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak memilih orang-orang yang super hebat untuk menjadi penjala manusia. Tidak. Dia memilih nelayan, Simon Petrus dan kawan-kawan. Pemungut cukai yang dicap sebagai orang berdosa, dan orang-orang biasa lainnya yang pasti punya kelemahan dan juga kerap kali mengalami kegagalan. Tetapi pesan harapan dari Tuhan Yesus masih tetap hidup. Karena Yesus memang tetap hidup dan tinggal di dalam diri kita, orang-orang yang percaya. Dialah jawaban dari setiap kerinduan hati manusia. Buah dari kemauan bertolak ke tempat yang lebih dalam, mendengarkan suara Tuhan, melibatkan Tuhan dalam seluruh peristiwa hidup kita adalah sukacita. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sukacita itu bukan milik kita sendiri. Jangan sampai kita mabuk karena sukacita itu. Kita dipanggil juga untuk berbagi muatan ikan. Kita dipanggil juga untuk berbagi berkat dan kebaikan kepada perahu lain, kepada sesama kita. Sehingga dengan demikian sukacita itu dirasakan oleh banyak orang. Mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.